Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dini wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul dari Prodi Agribisnis semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan dunia usaha. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama, mendeskripsikan lingkungan khusus konsumen. Yang kedua, memaparkan lingkungan khusus supplier. Yang ketiga, menjabarkan lingkungan khusus pesaing. Dan yang keempat, mendeskripsikan lingkungan khusus procurement group. Lingkungan khusus konsumen. Pengertian konsumen. Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, misalnya membeli pakaian, sepatu, dan sabun. Jenis yang kedua adalah konsumen organisasi, yang meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya, seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit. B. Lingkungan supplier. Pengertian supplier. Supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan, agar bisa dijadikan produk, barang, atau jasa yang matang. Kemudian, dilansir dari website Max Monroe, supplier adalah pihak atau perorangan atau perusahaan yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan mentah kepada pihak lain atau perorangan atau perusahaan untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang biasanya disebut sebagai pemasok yang memberikan supply kepada pihak lain, bisa perorangan atau perusahaan, berupa bahan mentah untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Fungsi supplier. Supplier memiliki fungsi dan peranan yang penting di dalam rantai supplier produk untuk konsumen, baik itu barang maupun jasa. Berikut ini beberapa fungsi yang bisa kamu ketahui tentang supplier. Sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan, sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan baku atau bahan mentah untuk pihak individu atau perusahaan yang membutuhkan supplier. B. Memastikan bahan baku yang dipasok. Memastikan bahan baku yang dipasok dalam keadaan baik saat diterima oleh pihak pembeli. C. Mengatur proses penyimpanan bahan baku. Mengatur proses penyimpanan bahan baku agar tetap baik dan berkualitas sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkan cara kerja supplier. Di zaman dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang, banyak kegiatan yang dijalankan pihak supplier untuk memenuhi kebutuhan pembelinya. Ada 5 hal yang perlu dilakukan oleh pihak supplier, yaitu supplier harus memenuhi ketersediaan bahan mentah, supplier memberikan penjelasan informasi yang terkait dengan bahan baku, melakukan proses pemasaran yang ampuh, menjalin kerjasama dengan partner bisnis, dan menjaga kualitas bahan baku agar tetap layak. C. Lingkungan khusus pesaing. Pengertian pesaing. Secara umum, pesaing atau competition merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Macam-macam persaingan. Persaingan bersifat pribadi. Persaingan ini terjadi ketika individu bersaing dengan satu orang atau lebih yang merupakan perorangan yang bersaing merebutkan suatu atau tujuan mereka. Bersaing bersifat kelompok. Persaingan ini ketika dua kelompok atau lebih bersaing secara bebas tetapi sportif dalam memperebutkan tujuan mereka. Persaingan bidang kehidupan. Persaingan bisa terjadi di hampir setiap bidang kehidupan kita seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Namun persaingan harus dilakukan dengan secara jujur, sportif, atau fair play. Persaingan yang demikian dapat meningkatkan prestasi seseorang atau kelompok di masyarakat. D. Lingkungan khusus pressure group atau kelompok penekanan. Pengertian kelompok penekanan. Kelompok penekanan atau pressure group adalah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, atau mengambil tindakan pada masalah tertentu. Jadi kelompok penekanan. Kelompok profesional mengkampanyekan masalah yang dihadapi oleh profesi tertentu, dapat berupa kelompok medis, guru, dan lain sebagainya. Kelompok ekonomi
bertujuan untuk menyuarakan perlindungan kepentingan ekonomi anggotanya dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan bisnis. Dan yang terakhir, kelompok sosial, memperhatikan isu-isu sosial seperti hak asasi manusia dan memengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah. Sekianlah materi yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.